Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum yang beranggotakan Anggi Destra Dewi, Priska, Melvi Fitriani, Putri Hidayatin Nisa, Reza Tri Oktasari, Rizky Oktamayasari dengan dosen pengampu Dr. Manap MPD. Prinsip kontinu dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara beruntun. Tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkatan perkembangan siswa, sehingga alurnya tampak jelas dan saling berkaitan. Dua aspek kesinambungan pengembangan materi kurikulum. Yang pertama, materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya. Yang kedua, materi yang sudah diajarkan atau diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya. Kontinuitas atau kesinambungan juga perlu diperhatikan antara berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, perlu diupayakan pula agar tidak terjadi tumpang tindih materi antara materi pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara menyusun skop dan sequence setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Skop artinya ruang lingkup, sedangkan sequence artinya urutan atau sistematika. Contoh implementasinya dalam pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan efektif, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya. Di sini ada dua, pengaturan orang atau siswa, yaitu penempatan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Siswa diberi kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Selanjutnya, pengaturan fasilitas. Fasilitas kelas harus dapat memenuhi dan mendukung interaksi yang terjadi, sehingga harmonisasi kehidupan kelas dapat berlangsung dengan baik. Dari permulaan masa kegiatan belajar sampai akhir masa belajar mengajar. Prinsip kontinuitas kurikulum di salah satu sekolah. Tahap perencanaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, perencanaan materi pembelajaran, perencanaan peralatan dan sarana prasarana, perencanaan metode pembelajaran, perencanaan kenaikan kelas siswa, dan perencanaan waktu. Dalam kegiatan perencanaan pembelajaran, ada beberapa aktivitas yang dikerjakan oleh guru bersangkutan. Aktivitas tersebut antara lain perencanaan materi pembelajaran, perencanaan metode pembelajaran, perencanaan alat peraga atau media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, perencanaan kriteria ketuntasan minimum atau KKM, serta perencanaan penggunaan alokasi waktu. Kegiatan perencanaan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat peraga, dan alokasi waktu tertuang dalam dokumen RPP. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Di sini ada kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Yang pertama, bahan-bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah yang berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang sebelumnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada kesinambungan antara berbagai bidang studi, di mana
Bahan yang diajarkan dalam berbagai bidang studi sering mempunyai hubungan satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu, urutan dalam penyajian berbagai bidang studi hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.